Injil Lukas diawali dengan kisah kelahiran Yesus. Lalu Lukas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias bangsa Israel yang memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah bagi orang miskin. Dan ialah Nabi Allah yang sesungguhnya bagi Israel. Pada bagian berikutnya, Yesus bersama para muridnya melakukan perjalanan panjang ke Yerusalem, di mana mereka akan bergabung dengan ribuan orang Israel untuk merayakan Hari Raya Paskah kuno. Nah, Lukas ingin agar perjalanan dari gunung menuju Yerusalem ini mengingatkan kita pada perjalanan panjang bangsa Israel pada zaman dahulu. Bersama Musa, mereka berangkat dari Gunung Sinai menuju ke tanah perjanjian. Dan di kemudian hari, Raja Daud menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Jadi di sini, Lukas menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang memperbarui perjanjian Israel dengan Allah. Dan sebagai Daud yang baru, yang mengumpulkan orang-orang untuk hidup menurut perintahnya. Ketika Yesus pergi, ia mengutus sejumlah besar pengikutnya untuk mendahului dia, mempersiapkan setiap tempat baru yang akan ia kunjungi. Kemudian saat Yesus tiba di sana, ia akan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan ia akan memanggil orang-orang untuk mengikut dia dan ikut serta dalam gerakan baru yang sedang Allah kerjakan di Israel. Pada bagian ini, terdapat banyak pengajaran Yesus dan perumpamaannya, khususnya tentang bagaimana mengikut Yesus akan mendorong kita untuk benar-benar mengubah cara kita berpikir tentang uang, bagaimana kita menyelesaikan konflik dan memperlakukan orang miskin. Di tiap kota, Yesus membentuk komunitas orang-orang yang belajar untuk hidup dengan cara yang benar-benar baru, sehingga ketamakan diubahkan menjadi kemurahan hati dan kemarahan menjadi pengampunan. Dan dalam komunitasnya Yesus ini, semua orang luar akan disambung. Ya, kabar baik bagi orang miskin. Itulah salah satu tema utama Injil Lukas. Ya, kita akan banyak menemukannya pada bagian ini. Orang-orang yang tersingkirkan ia sembuhkan, para pelacur yang terhina ia jangkau, para pemungut cukai ia rangkul. Mereka inilah umat kerajaannya Yesus. Lalu para pemimpin agama Israel mulai mengamati dan mengkritik Yesus. Jika ia benar-benar Nabi Allah, mengapa ia menyambut orang-orang berdosa dan makan dengan mereka? Ya, bagian ini terdengar seperti pertarungan di perjamuan makan. Jadi Yesus mengadakan perjamuan makan malam ini sebagai simbol bagaimana kerajaan Allah hadir bagi orang sakit dan orang miskin. Orang-orang yang tidak mungkin bisa membalas kebaikannya. Yesus juga menghadiri berbagai perjamuan makan bersama para pemimpin agama Israel. Ya, dan ia menegur mereka dengan keras karena telah menjadi perkumpulan sosial yang arogan dan eksklusif. Namun mereka tidak mengerti. Karena itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang terkenal. Seperti ini. Ada seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Anak sulungnya dapat dipercaya dan menghormati ayahnya. Anak bungsunya sangat kacau. Ia memberontak dan menjual harta warisannya untuk pergi jauh. Dan ia menghabiskan semuanya untuk berpesta pora dan untuk hal-hal yang bodoh. Kemudian terjadilah wabah kelaparan di negeri itu. Dan ia kehabisan uang. Jadi ia harus berjuang untuk hidup dengan menjaga babi milik orang lain. Ia sangat kelaparan sampai ia pun ingin makan makanan babi itu. Pada titik itu, ia berpikir, kalau aku harus menjadi buruh tani, mungkin sebaiknya aku pulang ke rumah dan bekerja pada bapakku. Setidaknya aku tidak akan makan makanan babi. Lalu ia berjalan pulang ke rumah sambil melatih permintaan maafnya. Di sisi lain, ayahnya yakin kalau anaknya tidak akan selamat dari wabah kelaparan. Tetapi suatu hari, ia melihat seseorang berjalan dari kejauhan. Itu anaknya, ia tidak mati. Lalu ayahnya berlari kepadanya, lalu merangkul anaknya dan mencium dia. Kemudian anaknya mulai berkata, "Bapak, aku tidak layak menjadi anakmu. Mungkin aku masih boleh datang dan bekerja untuk Bapak." Namun sebelum anaknya selesai berkata-kata, ayahnya memanggil para pelayan untuk membawakan jubah yang terbaik, sandal yang baru, dan cincin yang indah untuk anaknya. Mereka menyiapkan makanan yang terbaik untuk perjamuan. Ini waktunya untuk merayakan. Kemudian malam itu, kakaknya pulang setelah bekerja seharian di ladang. Dan ia mendapati adiknya si pecundang yang lama terhilang telah kembali pulang. Dan mereka merayakannya. Maka marahlah dia. Coba pikirkan, sudah bertahun-tahun ia setia kepada ayahnya, tetapi tidak pernah ia dirayakan seperti ini. Tetapi ketika anggota keluarga yang memalukan ini pulang, mereka malah merayakannya. Menyebalkan, ia tidak mau ikut dalam perayaan itu. Lalu ayahnya menemui si kakak di luar dan berkata, Anakku, engkau sudah berada dalam keluarga kita. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Namun, kita patut merayakan adikmu. Karena ia telah hilang, tetapi sekarang ia didapat kembali. Ia telah mati, tetapi sekarang ia hidup kembali. Yesus ingin agar para pemimpin agama memandang orang-orang luar seperti Allah memandang mereka sebagai anak laki-laki dan perempuan yang telah direbut kembali dari kematian. Komunitas kerajaannya Yesus terbuka lebar bagi semua orang. Satu-satunya syarat masuk adalah dengan merendahkan diri kita dan menyadari kita butuh belas kasihan Allah. Jadi, penolakan para pemimpin agama terhadap Yesus dan pengikutnya sebenarnya merupakan penolakan mereka terhadap Allah Israel.
Para pemimpin agama tidak menyukai semua ini. Jadi ketika perjalanan Yesus hampir berakhir, konflik itu sudah sampai pada puncaknya. Ya, Yesus sedang menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ketika mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Dan inilah yang akan dibahas pada bagian berikutnya dalam Injil Lukas.